Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Nur Subhi. Kali ini saya akan sedikit mereview tentang materi offering prices. Baik, menurut pengertiannya, kalimat offering prices yaitu kalimat yang digunakan untuk memberikan suatu tawaran atau menawarkan suatu hak kepada orang lain, bisa berupa barang dan juga jasa. Biasanya kalimat ini digunakan dengan kalimat tanya seperti could you, will you, have you, atau may you. It's common to use phrase such as will you like and modal form such as can I or may I to offer something. Jadi berikut ini adalah beberapa ungkapan yang biasa digunakan seperti would you like, dan can I atau may I dalam bentuk modal untuk menawarkan sesuatu. Asking offer adalah salah satu expression dalam bahasa Inggris yang menyatakan bahwa kita meminta dan memberikan bantuan kepada seseorang. Biasanya kalimat asking offering for help dimulai dengan kata modal auxiliaris yang berupa can, hold, will, wall, shall, soul, may, make, and must. Sedangkan accepting offers adalah seorang yang menerima bantuan tersebut. Contohnya pada kalimat ini, can I get you some? Jawab thank you. Would you like some? Jawab I'd love to. I offer you some. Dijawab I'd love some. Dan yang terakhir, would you like me to get you some? Dijawab that would be nice atau thank you, I'd like. Baik, nomor 1 di sini ada sebuah percakapan tentang setting up a bank account atau yang artinya menyiapkan rekening bank. Yang pertama, yang A, how are you doing today? Bagaimana kabarmu hari ini? Terus dijawab great, thanks. Baik, terima kasih banyak. What can I help you with? Apa yang bisa saya bantu? Kemudian dijawab I would like to open a bank account. Saya ingin membuka rekening bank. Jadi di sini kalimat offering price-nya itu berada di can I help, di mana seseorang itu menawarkan sebuah bantuan kepada orang lain. Kemudian kalimat offering price selanjutnya terdapat pada I would like, di mana seseorang ini merespon sebuah penawaran bantuan yang dilakukan oleh orang lain tersebut. Terus percakapan selanjutnya yaitu yang kedua, asking about checks, yang menanyakan tentang cek. A, how are you doing today? Bagaimana kabarmu hari ini? Great, thanks. Baik, terima kasih banyak. Terus lanjut lagi yang A, menawarkan sebuah bantuan atau dalam bahasa Inggris offering price, di mana beliau berbicara what can I do for you today? Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda hari ini? Terus dijawab I just have one question. Saya hanya punya satu pertanyaan. Kemudian lanjut yang B, I want to deposit cash. Saya ingin menyetor uang tunai. Kemudian dijawab yang A, how much are you depositing? Berapa banyak yang mau Anda setorkan? Kemudian yang B, I would like to deposit $300. Saya ingin menyetor $300. Yang A, what account do you want your money in?
kamu mau uang kamu di akun apa? Ya, kemudian yang B menjawab, I want to deposit it into my checking account. Saya ingin menyetornya ke rekening giro saya. Kemudian yang A membalas lagi, do you need anything else? Apakah kamu butuh yang lain? Kemudian dijawab lagi yang B, no, that's all, thank you. Tidak, itu saja, terima kasih. Baik, informal offers adalah suatu kalimat menawarkan sebuah bantuan tetapi dalam konteks atau kalimat tidak resmi. Sedangkan polite refusal adalah suatu kalimat dalam berbahasa Inggris atau suatu cara untuk melakukan penolakan dengan cara yang sopan. Baik, salah satu contoh kalimat dalam informal offers adalah, how about some of this food do you want? Bagaimana dengan beberapa makanan ini, apakah kamu mau? Kemudian dalam kalimat polite refusal dibalas, thank you but sorry I'm already full, yang artinya terima kasih tapi maaf saya sudah kekenyangan. Begitupun dengan contoh yang lainnya, what about some bla bla bla, jawab this is very keen unfortunately I bla bla bla, what do you say about some bla bla bla, I'd like to but are you up for some, dan seterusnya. Sometimes it's necessary to voluntarily refuse an offer even if it is again one. In such cases, use these spaces to voluntarily refuse offers. Provide a reason why you want to refuse an offer rather than just saying no. Artinya, kadang-kadang kita perlu dengan sopan menolak tawaran meskipun itu baik. Dalam kasus seperti itu, gunakan frasa ini untuk menolak tawaran dengan sopan. Berikan alasan mengapa Anda ingin menolak tawaran daripada hanya mengatakan tidak. Jadi ketika kita ditawarkan sesuatu oleh orang lain, gunakanlah kata ini atau cara ini dalam berbahasa Inggris supaya penolakan itu dilakukan dengan cara yang baik. Dan juga berikanlah suatu alasan mengapa kita menolak tawaran tersebut supaya orang tersebut tidak tersinggung dengan penolakan kita. Kemudian informal situations in dialog, yang artinya situasi informal dalam dialog. Yang pertama A, dan what about something to withdraw some money? Kemudian dijawab oleh Helga, sure. Do you have account? Yang artinya dan berbicara bagaimana dengan sesuatu untuk menarik sejumlah uang. Kemudian dijawab oleh Helga, yang artinya yakin. Apakah Anda memiliki akun? Kemudian lanjut yang B, Kate, what do you say about transferring money? Kemudian dijawab oleh Bob, that sounds like a good idea. Jadi di sini Kate mengatakan yang artinya, apa yang Anda katakan tentang mentransfer uang? Kemudian Bob menjawab yang artinya itu terdengar seperti ide yang bagus. Jadi dua percakapan ini adalah contoh tentang informal situations in dialog. Baik, penutup, mungkin sekian hasil review dari saya tentang offering base. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.